Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Semoga melalui kitab Wasiyatul Mustafa ini Allah menjadikan ilmu yang telah kita ketahui dan yang akan kita pahami ini nanti ilmu nafi'. Ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Syarani wa alal akhas wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man arsyadal a'ma biyadihil yusra jaa yaminuhu fi yaminik. Wahai Ali, siapa yang menunjukkan jalan kepada orang buta dengan tangan kirinya, maka pada hari kiamat kelak, tangan kanan orang buta itu akan datang dalam keadaan memegang tanganmu. Di wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, siapa yang menunjukkan jalan kepada orang buta. Buta di sini bisa dalam artian buta secara lahiriah. Berarti ketika kita bertemu dengan orang yang secara penglihatan diuji oleh Allah tidak bisa melihat, hendaklah kita membantunya, menuntunnya. Karena paling tidak enak apa yang dialami oleh orang buta. Dia tidak bisa melihat keindahan. Dia mampunya hanya mendengar. Bersyukurlah kita atas karunia nikmat penglihatan. Nah, yang kedua, makna buta di sini bisa dalam artian buta mata hatinya. Basirohnya tidak mampu menyaksikan kebenaran. Di dalam Al-Quran, Allah mensifati orang-orang musyrik dan orang-orang zalim dengan buta. Allah menyebut mereka orang buta. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sebenarnya bukan mata itu yang buta, bukan mata lahirnya yang buta. Akan tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dadanya. Yang buta adalah mata hatinya. Sehingga tidak bisa melihat, tidak mampu menyaksikan mana yang benar,
dan mana yang batil. Nah, orang-orang yang selama hidup di dunia ini mata hatinya buta dari kebenaran, buta dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kelak, di hari akhir, mereka juga buta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat nanti dia juga akan buta. Wa adallu sabila, dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Al-Quran menjelaskan orang yang buta mata hatinya karena telah berbuat sesat. Mereka tidak melihat kebenaran. Mata hatinya tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Sehingga mata hati yang buta, mata hati yang terhijab, tidak bisa melihat kebenaran sama sekali. Seringkali orang yang buta mata hatinya itu di depannya, di depan matanya sendiri ada kebenaran, tapi itu tidak terlihat. Secara ringkas, jika kita ingin mendapatkan bimbingan, maka kita tidaklah bisa jika itu tidak kita dapatkan dari Nabi kita. Nabi kita kemudian membimbing Sayyidina Ali. Begitu seterusnya sampai hari ini. Mereka penerus, pewaris Nabi. Mereka yang menjalankan tugas sebagaimana tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Nah, mereka-merekalah pembimbing yang menunjukkan kita jalan menuju kebenaran. Dan kita yang belum bisa melihat kebenaran itu, hendaklah datang kepada mereka. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali merupakan pintunya ilmu. Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Tidak bisa tidak, di wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, Ali menjadi pintu memasuki kota ilmu. Yang ini kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Setelah dari Nabi, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan khalifah terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Nah, barulah kemudian ke generasi tabi'in, tabi'in dan seterusnya hingga yaumina hadza, orang-orang yang secara keilmuan mewarisi ilmu Nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naml ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun." Engkau Muhammad bukanlah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang yang beriman pada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Artinya benar-benar yang memberikan hidayah, yang membimbing dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah, merekalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Rasulullah. Oleh karena itu, syarat utama untuk memperoleh bimbingan menuju Shiratal Mustaqim adalah menaruh rasa percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya, yang diutus untuk membimbing kita, menuntun kita, mengajari kita, dan seterusnya. Kemudian di era-era berikutnya, di era sekarang, peran itu digantikan oleh ulama pewaris sejati Nabi. Nah, untuk mendapatkan bimbingan dari mereka, kita harus menaruh rasa percaya, kemudian berserah diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW melalui ulama pewaris sejati Nabi. Kita dibimbing, dituntun menuju jalan kebenaran. Kita yang masih buta ditunjukkan akan jalan kebenaran tersebut. Syarat yang harus ada pada diri kita masing-masing adalah menaruh rasa percaya bahwa kita dibimbing menuju semakin dekatnya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita upaya berserah diri. Karena seperti kaidah yang seringkali kita dengar, syarat untuk berguru, syarat untuk mendapatkan bimbingan haruslah kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Mudah-mudahan sekelumit pesan ini melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan menuju jalan kebenaran, menuju semakin dekatnya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.